Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok A11. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai tugas akhir CRM fase 3 dengan klien perusahaan Telkom Sigma. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Nur Hafizatunisa, ada Yadid Prasetya, dan Aisyah Salsabila. Untuk outline pada kali ini terdiri dari 4 bagian, yaitu pendahuluan, metode penelitian, isi, dan penutup. Dalam mengerjakan tugas akhir ini, untuk mengumpulkan data, kami melakukan wawancara bersama narasumber. Berikut dokumentasinya. Selanjutnya, bab 1 pendahuluan. Kemudian ada latar belakang. Ya, pada latar belakang, pelanggan merupakan aset penting bagi perkembangan bisnis sebuah perusahaan. Untuk itu, penting untuk dilakukan analisis terhadap praktik CRM yang telah dilakukan dalam rangka mengevaluasi serta mencari solusi untuk memaksimalkan implementasinya. Pada praktik implementasinya, terdapat beberapa tipe CRM, yaitu CRM strategis, operasional, dan analitikal. Untuk itu, pada penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap ketiganya dari perusahaan Telkom Sigma dalam rangka mengetahui dampak dan dari implementasi serta solusi yang mungkin dapat ditawarkan untuk meningkatkan dampak positif dari praktik CRM pada Telkom Sigma. Selanjutnya, profil perusahaan. Telkom Sigma atau PT Sigma Sigma Caraka merupakan salah satu anak dari perseroan Telkom Indonesia. Telkom Sigma merupakan perusahaan yang bergerak di bidang IT Managed Service dan Data Center Solution Provider. Telkom Sigma memiliki lebih dari 500 klien dari berbagai industri, 700 tenaga ahli dengan kapabilitas dalam B2B Digital IT Services. Selanjutnya, hubungan perusahaan pelanggan, yaitu ada touch point. Touch point merupakan titik interaksi yang terjadi antara pelanggan dan perusahaan, baik secara fisik maupun virtual. Telkom Sigma memiliki beberapa touch point, di antaranya pemasaran produk, terdiri dari media sosial dan event website, kemudian pelayanan komplain, terdiri dari website, gedung fisik, fax, dan call center. Lalu ada transaksi, terdiri dari website, gedung fisik, fax, dan call center, dan pasca transaksi terdiri dari website, gedung fisik, contact person, fax, dan call center. Data yang digunakan terbagi menjadi 3, yaitu transaksi, pasca transaksi, dan pengajuan komplain. Selanjutnya, bab 2, yaitu metodologi penelitian. Terdapat rancangan penelitian. Rancangan ini dibuat dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pertama perencanaan. Di sini dilakukan penyusunan perencanaan untuk pengumpulan data. Selanjutnya tahap kedua, yaitu pengumpulan informasi, terdiri dari metode wawancara dan observasi secara tidak langsung. Dan yang ketiga ada penelitian. Penelitian ini mengambil masalah dari data yang terkumpul dan memberikan solusi. Selanjutnya penentuan objek dan subjek penelitian. Untuk subjek yaitu praktik customer relationship management dari perusahaan yang memiliki interaksi yang intensif dengan pelanggan dengan jumlah besar. Sedangkan untuk objek yaitu divisi hubungan pelanggan dari Telkom Sigma. Selanjutnya timeline pengerjaan penelitian. Pengerjaan diawali pada tanggal 26 September sampai 24 Oktober untuk mencari dan menghubungi perusahaan. Dilanjutkan 26 Oktober sampai 5 November untuk observasi perusahaan dan penentuan skop. Kemudian 7 November dilakukan wawancara narasumber. Kemudian 7 November dilakukan diskusi hasil dan identifikasi permasalahan. Dan diakhiri 7 sampai 9 November untuk merancang laporan fase 2. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis data penelitian. Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif,
di mana data kualitatif berasal dari proses wawancara dan observasi yang dilakukan secara mandiri. Data kualitatif ini dikumpulkan dengan cara menanyakan pertanyaan dengan format open-ended questions kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban mengenai informasi perusahaan serta permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan. Berikutnya, untuk teknik pengumpulan datanya sendiri, kami menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu observasi secara tidak langsung melalui website, berita, dan sumber lainnya, serta pengumpulan data melalui wawancara, dengan mewawancarai divisi terkait dari perusahaan. Kemudian, tantangan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini adalah yang pertama adalah mencari narasumber yang sesuai. Dan yang kedua adalah menyesuaikan jadwal wawancara dengan narasumber. Dan yang ketiga, untuk mengobservasi detail pelaksanaan CRM dari sisi pelanggan, kami sedikit kesulitan karena terbatasnya sumber yang ada. Selanjutnya, masuk ke bab 3, yaitu isi. Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi dari praktik CRM yang dilakukan perusahaan Telkom Sigma. Untuk pertama-tama, ada CRM strategis yang telah diimplementasi oleh perusahaan Telkom Sigma. Proses bisnis utama dari Telkom Sigma yang pertama adalah memberikan IT solution dan service, yang kedua penyediaan data service, dan yang ketiga penyediaan cloud service. Ketiga proses bisnis tadi dijalankan oleh karyawan yang berasal dari 3 direktorat berdasarkan niche bisnis dan komponen fungsional. 3 direktorat tersebut diantaranya adalah Sales and Marketing, Delivery and Operation, dan Finance and Human Capital. Kegiatan CRM pada PT Telkom Sigma ditunjang dengan menggunakan aplikasi berbasis mobile yang dikembangkan sendiri bernama CRM Mobile. Aplikasi ini dapat merangkum proses bisnis yang dijalankan, misalnya pada sales team yang wajib menginput data ke aplikasi sejak tahap opportunities, dan juga dari proses sales opportunities sampai menjadi qualified order, sebanyak 70% proses dari seluruh proses tersebut menggunakan aplikasi CRM Mobile. Kemudian, channel untuk melakukan transaksi yang terjadi pada PT Telkom Sigma adalah menggunakan door-to-door maupun direct approach. Hal ini karena transaksi yang dilayani Telkom Sigma termasuk dalam B2B, maka channelnya tidak menggunakan sosial media. Selain itu, banyak juga proyek pemerintah yang diserahkan kepada Telkom Sigma karena Telkom Sigma merupakan anak perusahaan Telkom. Selanjutnya, mengenai cara operasional dari perusahaan Telkom Sigma, di sini terdapat proses sales berupa business flow diagram, di mana proses sales ini dimulai ketika sales team meminta lead generation kepada marketing team. Setelah itu, marketing team akan melakukan proses lead generation berdasarkan data-data yang dimiliki sistem CRM mobile. Ketika data lead sampai di tangan sales team akan menjadwalkan pertemuan dengan calon customer untuk mendengarkan kebutuhan dari customer. Pada proses ini, sales team juga akan bertanggung jawab mengidentifikasi opportunity yang ada dan memperkirakan solusi terbaik yang bisa diberikan. Tahapan selanjutnya, sales team akan menyusun offering yang akan ditawarkan kepada calon customer berdasarkan data-data yang diperoleh dari sales team dan tahapan sebelumnya. Setelah offering dinilai cukup baik, offering disimpan dalam opportunity CRM mobile dan penawaran diserahkan kepada calon customer. Jika offering yang diberikan ditolak, maka sales team akan menandai opportunity tersebut sebagai lost opportunity. Sedangkan jika offering tersebut disetujui, dengan ada atau tidak adanya permintaan perubahan offering, maka opportunity tersebut dianggap sebagai one opportunity dan akan dilanjutkan ke tahap pembuatan kontrak. Kontrak yang telah disetujui kedua pihak akan diserahkan kepada tim operation and delivery untuk dilaksanakan. Setelah proses implementasi selesai, layanan atau produk akan diserahkan ke customer bersama dengan paket pelatihan jika termasuk dalam kontrak. Bagian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Yadit. Baiklah, selanjutnya masuk ke bagian proses marketing. Jadi proses marketing pada Telkom Sigma dimulai ketika marketing tim sales meminta lead generation.
Nah, ketika lead generation diminta, maka dari marketing team akan mengakses data dari yang sudah tersimpan di CRM mobile. Lalu data yang disimpan dianalisis. Jika hasil analisis menunjukkan adanya lead potensial, tidak menunjukkan adanya data lead potensial, maka tim marketing akan meminta kembali data tambahan kepada tim sales. Dan tim sales diharapkan dapat menambah data dari calon customer. Dan jika telah ditemukan data lead potensial, maka eh, tim marketing dapat menyusun berkas lead generation dan lead generation telah selesai akan diserahkan kepada tim sales. Selanjutnya ada proses service atau proses pelayanan service. Jadi proses pelayanan service dimulai ketika di sini customer atau calon customer memiliki pertanyaan atau komplain. Lalu calon customer dapat menyampaikan melalui kontak yang disediakan oleh pihak Telkom Sigma, dalam kasus ini berupa fax, call center, atau form yang disediakan di website tersebut. Kemudian helpdesk akan menerima komplain tersebut melalui media yang disediakan dalam bentuk pertanyaan atau komplain. Lalu staff helpdesk akan membuat tiket pelayanan untuk sebagai perwakilan pemrosesan dari pertanyaan atau komplain yang dimiliki. Nah, kemudian staff helpdesk akan menilai apakah eh, pertanyaan yang pertanyaan yang diberikan dapat diselesaikan sendiri atau tidak. Jika masalah tidak dapat diselesaikan sendiri, maka eh, staff helpdesk akan mengarahkan masalah tersebut ke tim lain untuk menyelesaikan masalah. Dan jika masalah tersebut dapat diselesaikan sendiri, maka tim helpdesk akan menyediakan solusinya sendiri berdasarkan pengetahuan yang terdapat pada SOP yang dimiliki. Kemudian setelah solusi diberikan kepada customer yang memiliki tiket pertanyaan, maka akan ditanyakan kembali kepuasan dari customer terhadap solusi yang disediakan. Jika customer merasa tidak puas dengan solusi yang disediakan, maka customer dapat menyampaikan kembali keluhannya dan akan diproses sebagai tiket kembali. Dan jika customer menilai sudah puas dengan solusi yang diberikan, maka eh, tiket pelayanan tadi akan ditutup. Selanjutnya masuk ke CRM Analytical. Jadi untuk CRM Analytical dari Telkom Sigma sendiri difasilitasi oleh CRM Mobile, dan yang menjadi panduan utamanya itu adalah Know Your Customer. Jadi data yang diterima customer melalui sales agent di proses awal akan mencakup semua data yang diberikan akses oleh customer. Nantinya data yang dikumpulkan akan digunakan untuk mendukung proses customer development, retention, dan proses lainnya yang dirasa perlu. Selanjutnya masuk ke customer life cycle. Jadi ada beberapa poin yang dapat kita ambil dari proses customer life cycle. Yang pertama itu adalah Telkom Sigma berusaha memberikan pelayanan terbaik dengan berpedoman pada prinsip know your customer. Telkom Sigma tidak memiliki favorable customer selama customer masih mampu menyelesaikan pembayaran yang berdasarkan kesepakatan pada kontrak, maka kesepakatan akan terus dilanjutkan. Kemudian untuk segmentasi customer sendiri tidak terdapat segmentasi khusus. Segmentasi dilakukan berdasarkan industri yang dijalankan oleh customer. Untuk acquisition strategi diterapkan saat ini bertumbuh pada sales agent yang bergerak secara door to door, dan retention strategi disusun berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi kebutuhan customer dan meningkatkan layanan yang telah diberikan. Selanjutnya analisis terhadap praktik CRM yang ada saat ini. Untuk permasalahan sendiri yang dapat kami temukan, yang pertama itu ada proses acquisition yang dinilai masih belum maksimal karena masih bertumbuh pada proses door-to-door approach. Dan masalah yang kedua, berdasarkan wawancara yang kami lakukan, nah itu adalah permasalahan birokrasi kontrak dengan proyek-proyek pemerintah. Nah, di sini ada beberapa solusi yang dapat kami tawarkan. Yang pertama itu adalah menguatkan kembali proses acquisition dengan membuat skema referral atau promotional action yang dapat meningkatkan nilai jual dan menarik calon customer baru. Kemudian menerapkan kontrak manajemen dan prosedur yang lebih jelas dalam birokrasi kontrak. Bab 4 penutup. Yang pertama itu kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kami ambil dari penelitian kali ini yaitu Telkom Sigma merupakan penyedia layanan TI yang sudah cukup besar, dan secara keseluruhan penerapan CRM dalam perusahaan sudah berjalan cukup baik. Kelemahan yang ditemukan pada Telkom Sigma saat ini terletak pada strategi acquisition yang masih belum maksimal dan birokrasi kontrak yang sering mengalami keterlambatan. Kemudian untuk bagian saran,
Untuk Telkom Sigma, saran kami berikan itu mempertahankan performa dan kualitas layanan yang sudah baik dan meningkatkannya kembali. Dan untuk penelitian selanjutnya itu menggali informasi lebih jauh mengenai proses bisnis dan isu yang terjadi dalam organisasi klien. Ini adalah daftar pusaka yang kami gunakan. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari kami.